Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Indra Ayu Fatmala selaku calon investor dari bisnis kami. Di sini, pada pertemuan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri Anggraini. Di sini saya menjabat sebagai owner dan juga saya sudah bekerja dalam bisnis ini sejak tahun 2019. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Edward Tirtajaya dan juga Bapak James Pranoto. Tetapi berhubung beliau ada satu dan lain hal, maka beliau tidak dapat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini dan mengamanahkan semuanya kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang seperti apa bisnis dari kopi kenangan milik kami ini. Yang pertama mengenai sejarah perusahaan. Kopi Kenangan didirikan pada tahun 2017 dengan yang mendirikan bisnis kopi kenangan tersebut adalah Bapak Edward Tirtanata dan juga Bapak James Pranoto, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kedai pertama kami berada di daerah Kuningan, dan awal modal yang kami keluarkan adalah sebesar 150 juta, dan awalnya hanya memiliki 8 gerai saja. Pada hari pertama pembukaan Kopi Kenangan, kedai kami berhasil menjual 700 gelas kopi saja. Dan pada tahun 2021, Kopi Kenangan memiliki target yaitu 1.000 gerai. Setelah menjangkau daerah Jabodetabek dan juga Surabaya, kini perusahaan akan ekspansi ke kota besar lainnya seperti Bandung, Malang, Gresik, Yogyakarta, hingga kota di luar Pulau Jawa seperti Makassar dan juga Medan. Kemudian tujuan ekspansi selanjutnya adalah ke 4 negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Singapura. Visi dan misi dari bisnis kopi kenangan yaitu memiliki visi untuk menjadi rantai kopi terbesar di Indonesia dan juga di luar, mencakup ekspansi internasional melalui produk, teknologi, layanan cepat dan juga ramah, berkualitas tinggi, kontrol kualitas dan juga kreatif. Kemudian misinya adalah untuk menjadi rantai kopi terkemuka di Indonesia dan juga sekitarnya dengan memanfaatkan lingkungan retail baru di mana batas antara perdagangan offline dan juga online menghilang ketika fokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Kemudian, bisnis kopi kenangan yang kami jalankan saat ini memiliki berbagai keuntungan. Yang pertama adalah memiliki target pasar yang luas. Yang dimaksud di sini adalah saat ini telah kita ketahui bahwa pecinta kopi tidaklah sedikit, mulai dari generasi muda, remaja, hingga orang tua. Banyak yang menjadikan kopi sebagai minuman favorit mereka. Dengan begitu, target pasar kopi kekinian sangatlah luas. Bisa menyasar pelanggan mana saja. Hanya saja karena kompetitor di bidang usaha yang juga sangat banyak, kami harus mempunyai strategi tersendiri. Kita memberikan ciri khas atau keunikan agar bisnis kami berbeda dari yang lain. Karena perbedaan itulah yang menggait banyak pembeli. Keuntungan selanjutnya adalah biaya membuka usaha yang relatif murah. Jika ingin berbisnis kopi, kita bisa memulainya dengan modal kecil, karena bisnis ini bisa berjalan tanpa harus membuka kedai atau menyewa bangunan yang besar. Jika kamu punya konsep take away, Grab, and GoFood, maka cukup menggunakan stand atau gerobak saja, karena pelanggan bisa membeli kopi dan langsung pergi tanpa harus minum di tempat.
Konsep seperti ini tentu tak memakan banyak biaya, hanya saja kita harus membuat inovasi agar dagangan kita tetap laku dan banyak yang datang untuk membeli. Kemudian ada bisa mendapatkan omset harian. Usaha kopi ini bisa dijalankan dengan menghitung hasil penjualan satu harinya. Tak heran jika hanya dengan berjualan kopi, kita bisa meraup untung harian dalam jumlah besar. Omset ini juga bisa naik saat hari libur tiba. Tapi lagi-lagi syaratnya adalah marketing yang bagus. Gunakan berbagai platform sosial media yang kita punyai untuk melakukan promosi. Bangunlah kepercayaan pelanggan dengan memberikan rasa dan juga harga terbaik. Lalu dalam event tertentu kita bisa mengundang sosok food vlogger, untuk mempromosikan brand yang kami punya. Juga 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 bukan hal yang mustahil. Karenanya dari dahulu hingga sekarang, bisnis membuka kedai kopi itu termasuk usaha yang sangat menjanjikan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah latar belakang dari berdirinya bisnis kopi di Indonesia. Bisnis kopi di Indonesia sedang naik tahun belakangan ini, terutama varian kopi susu kekinian. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama akrab dengan minuman bercita rasa pahit ini. Bisnis kopi mulai populer belakangan ini diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam brand yang menawarkan produk kopi susu kekinian. Masing-masing brand menawarkan konsep yang berbeda dan juga varian rasa kopi yang semakin banyak. Bisnis ini berkembang pesat karena mendapatkan sejumlah sambutan yang hangat dari masyarakat. Saat ini semakin banyak orang yang gemar mengonsumsi kopi untuk menemani aktivitas sehari-hari. Konsep segar yang diusung oleh pemilik brand kopi kekinian membuat anak muda menyukainya. Padahal sebelumnya kopi sempat dicap sebagai minuman orang tua. Kemudian adalah deskripsi singkat produk. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf paritel internasional dengan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Kopi Kenangan dikhususkan bagi mereka yang menyukai kopi non-specialty. Dikarenakan kopi-kopi specialty lebih diapresiasi biji kopinya, kalau kopi Kenangan ini merujuk lebih kepada orang yang mau minum kopi dengan rasa manis, simple, dan juga rasanya pas. Baik, di sini ada beberapa poin tentang bisnis kami. Yang pertama adalah brand kopi Kenangan. Nama kopi Kenangan digunakan karena ingin terhubung oleh banyak orang yang meyakini bahwa setiap orang pasti mempunyai kenangan. Yang berikutnya adalah produk. Kopi Kenangan menjadi brand coffee chain pertama di Indonesia yang menghadirkan inovasi kopi kemasan ready to drink. Kemudian ada bahan baku. Di sini kami mengambil biji kopi dari 4 daerah di Indonesia, yaitu daerah Takengon Aceh, Tidikalang Sumatera Utara, Jawa Timur, dan juga Flores NTT. Kemudian adalah pembelian. Pembelian di Kopi Kenangan ini bisa dilakukan melalui langsung maupun lewat fitur GoFood ataupun dengan GrabFood. Kemudian adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan untuk store level di Kopi Kenangan mencapai 1.000 orang, ditambah head office sekitar 60 orang. Kemudian ada fasilitas. Buat kalian yang doyan nongkrong lama-lama, Kopi Kenangan menyediakan fasilitas berupa Wi-Fi, tempat yang nyaman, Instagramable, full AC. Kami juga menyediakan fasilitas berupa
smoking area dan juga outdoor area supaya pengalaman kalian menjadi lebih maksimal. Kemudian ada jumlah gerai. Melalui model bisnis new retail yang memadukan kanal luring dan juga daring, Kopi Kenangan berhasil menarik hati banyak pelanggan dan hanya dalam waktu 4 tahun, Kopi Kenangan telah bertumbuh menjadi lebih dari 600 gerai yang tersebar di 45 kota di Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang sumber pendapatan yang kami dapat, yaitu yang pertama adalah melalui penjualan kopi yang pastinya. Dalam laporan keuangan terakhir yang dipublikasikan, Kopi Kenangan mencatat pendapatan sebesar 22,2 juta US dollar atau sekitar 314 miliar dan membukukan keuntungan sebelum dipotong pajak sebesar 400.000 US dollar atau sekitar 5,6 miliar sepanjang tahun 2020. Kemudian adalah melalui penjualan merchandise. Launching penjualan perdana merchandise Kopi Kenangan selaku menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan juga profit atau laba. Dan di sini merchandise dari Kopi Kenangan itu adalah berupa kaos, tumbler, tote bag, dan juga boneka. Kemudian adalah melalui pendapatan penyewaan tempat untuk event ataupun untuk acara. Penyewaan tempat sebagai acara event ataupun acara yang lainnya, ini akan menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak atau PPh. Kemudian adalah keunggulan dari Kopi Kenangan. Di sini ada beberapa poin tentang keunggulan dari Kopi Kenangan, yaitu yang pertama adalah bahan utama. Di sini kami menggunakan ingredient susu premium yang dipakai oleh coffee chain di kelas atas. Kemudian tentang quality. Di sini kami menggunakan gula aren yang diproses sendiri dengan rasa yang pas. Kemudian adalah mesin kopi dan juga grinder yang dipakai kualitasnya sangat terjamin. Banyak penyedia kopi lain dari mereka yang masih menggunakan tangan sehingga konsistensi rasa tidak dapat. Kemudian, hampir semua bahan pembuatan kopi di bisnis kami berasal dari tanah air, yang merupakan perpaduan antara Robusta dan juga Arabica. Menu yang dihadirkan di Kopi Kenangan juga terbilang unik. Sebut saja kopi kenangan mantan, kopi kenangan menikah, kopi kenangan masa lalu, kopi kekasih gelap, dan juga kopi lupakan dia. Dan yang terakhir adalah setiap event tertentu, Kopi Kenangan menyediakan banyak promo menarik yang dapat dinikmati setiap konsumen. Kemudian ada di sini terdapat target pasar. Yang pertama adalah umur. Peminum kopi dengan usia 18 hingga 35 tahun. Selanjutnya adalah jenis kelamin, yang pastinya Kopi Kenangan ini bisa dinikmati baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian teknologi, penggunaan smartphone untuk transaksi online. Kita bisa membeli Kopi Kenangan melalui GrabFood ataupun GoFood seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, ataupun kita juga bisa menggunakan smartphone kita untuk searching-searching apa saja menu yang ada di Kopi Kenangan, apa saja promo yang diadakan. Kemudian adalah selera dan juga gaya hidup. Selera dan gaya hidup yang dimaksud adalah selera kopi dari masing-masing pencinta kopi tentu akan menentukan gaya hidup seseorang. Kemudian adalah kebiasaan mengonsumsi. Kebiasaan mengonsumsi ini setiap orang pasti berbeda-beda. Tentunya ada yang mengkonsumsi 1 hari sekali, ada yang mengkonsumsi hanya setiap minggu, ataupun setiap hari ia minum kopi dan harus apabila dia tidak minum kopi rasanya kurang. Kemudian yang terakhir adalah kelas ekonomi. Di sini Kopi Kenangan ini bisa dinikmati dan juga bisa dibeli, dikonsumsi oleh kaum menengah. Kemudian strategi bisnis.
Ya, di sini adalah hal yang lumayan penting. Di sini strategi bisnis dari kami adalah yang pertama memiliki nama yang kekinian. Salah satu strategi bisnis yang diterapkan adalah pemilihan nama. Kami selaku pemilik kopi kenangan memilih nama yang simple sekaligus kekinian. Selain unik, penggunaan kata kenangan menimbulkan kedekatan bagi masyarakat. Pemilihan nama tersebut memberikan kesan yang familiar dan juga membuat konsumen tidak ragu untuk mencoba. Dari sini bisa diketahui bahwa pemilihan nama produk itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kopi kenangan juga tidak ragu memanfaatkan kecanggihan teknologi, untuk mengembangkan jaringan bisnisnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan bisnis di aplikasi online delivery seperti GoFood dan juga GrabFood. Dengan mendaftarkan bisnis di aplikasi online delivery, maka jangkauan usaha pun semakin luas. Selain itu, Kopi Kenangan juga merancang aplikasinya sendiri. Lewat aplikasi ini, pelanggan bisa menemukan beberapa penawaran menarik sekaligus mendapatkan informasi produk. Untuk menjaga kualitas produk, Kopi Kenangan juga mengadopsi pemakaian mesin kopi modern yang sangat canggih. Kemudian adalah konsisten menjaga kualitas produk. Yang dimaksud konsisten di sini adalah lewat Kenangan Academy, Kopi Kenangan memberikan training bagi barista sebelum terjun langsung meracik kopi di gerai kami. Jadi barista tidak akan kesulitan dalam mengoperasikan mesin yang digunakan. Pusat training yang hadir sejak 2020 tersebut memberikan pelatihan mengenai sistem pembayaran, operasional gerai, hingga customer service. Kemudian adalah berinovasi dengan produk. Untuk bisa bertahan bisnis, harus melakukan inovasi produk. Kedai kami terus-menerus hadir dengan berbagai inovasi yang mampu menarik konsumen. Misalnya dengan meluncurkan seri minuman baru atau merchandise yang mendukung kegiatan minum kopi seperti tumbler. Inovasi lainnya hadir dalam bentuk variasi produk. Saat ini kami telah mengembangkan usaha kami tidak hanya fokus pada satu rasa saja, tetapi kopi kami memiliki banyak sekali varian rasa yang dapat dinikmati. Kemudian adalah memasang harga dengan mementingkan konsumen. Salah satu ciri kopi kenangan adalah harga yang relatif ramah di kantong, yaitu sekitar 18.000 sampai dengan yang mahal yaitu 40.000. Ini karena Kopi Kenangan sendiri memasang bidik kalangan menengah sebagai target utama. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan dari bisnis Kopi Kenangan kami yaitu menawarkan menu dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau, mesin kopi yang berkualitas, banyak varian menu yang bisa dinikmati, dan juga berkonsep GrabFood dan juga GoFood. Kemudian ada weakness, human resource kurang dan aplikasi yang harus sering diupdate. Kemudian opportunity, peluang kami adalah memiliki relasi yang baik dengan konsumen, dapat mengembangkan usaha ke seluruh Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian threat, yaitu adalah analisis situasi, banyaknya kompetitor. Di sini kami membutuhkan investasi sebesar 2,5 miliar yang kami gunakan sebagai 45% sebagai sistem produksi atau investasi pabrik dan juga alat sistem produksi, kemudian 8% sebagai sumber daya manusia dan juga biaya upgrading pegawai, kemudian 22% sebagai bahan baku dan juga kemasan, atau investasi untuk aset bergerak serta tidak bergerak. Kemudian yang 25% adalah marketing dan AdSense, pemasaran produk online maupun offline.
Kebutuhan investasi ini sangat kami harapkan untuk lebih mengembangkan usaha kami agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dengan bergabung bersama kami, adapun keuntungan yang akan didapat oleh para investor adalah 30% dari keuntungan penjualan. Keuntungan yang akan dibagikan dan nilai aset yang cenderung naik akan menjadi sarana yang sewaktu-waktu dapat dicairkan atau ditukarkan dengan sumber daya lain ketika dibutuhkan. Contoh dari kebutuhan itu sendiri adalah akan dibagikan berupa dividen. Baik, selesai sudah saya memaparkan sedikit mengenai bisnis kami. Ibu Ayu Fatmala dan juga rekan-rekan sekalian, besar harapan saya dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu di sini agar dapat bekerja sama dengan bisnis kopi kenangan dalam mengembangkan bisnis kami. Mengucapkan berterima kasih sudah berkenan hadir dalam pertemuan pada pagi ini. Usai sudah pertemuan pada pagi hari ini, apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.